Halo sahabat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Bu Ulfi di pembelajaran online bimbingan konseling. Materi kita hari ini yaitu tentang pengendalian diri melalui kecerdasan emosional. Silahkan duduk manis dan tonton video ini sampai habis ya. Seperti yang kalian lihat, di sini ada dua jenis emosi. Ada emosi positif dan emosi negatif. Kalau emosi positif, contohnya adalah misalkan seperti perasaan senang, perasaan bahagia, terus ada perasaan mencintai, ada perasaan seperti kehati-hatian, dan lain-lain. Sedangkan emosi negatif, contohnya adalah seperti perasaan takut, perasaan sedih, perasaan iri, dengki, membenci, dan lain-lain. Oke, sekarang kita bahas tentang kecerdasan emosional atau kecerdasan emosi. Jadi, apa sih kecerdasan emosi itu? Nah, menurut seorang tokoh yaitu Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi dirinya sendiri, mengenali emosi orang lain, kemudian kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengelola emosi, dan kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, aspek-aspek tadi udah disebutin ya, jadi ada 5, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemampuan atau aspek dalam mengenali emosi diri sendiri. Mengenali emosi diri artinya seseorang secara sadar mengetahui atau mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Contohnya, misalkan ketika si A sedang merasakan marah, dia secara sadar bahwa dirinya sedang marah. Yang kedua yaitu mengelola emosi. Mengelola emosi artinya bagaimana ketika seseorang menangani perasaan yang sedang dirasakannya agar dapat terungkap dengan tepat. Contohnya, misalkan ketika si A tadi sedang marah, apa yang harus dilakukan? Apakah harus memukul atau justru harus menangis? Yang ketiga yaitu kemampuan memotivasi diri. Motivasi diri artinya adalah adanya dorongan di dalam diri seseorang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang keempat, yaitu mengenal emosi orang lain. Nah, mengenal emosi orang lain ini disebut juga dengan empati. Menurut Daniel Goleman, apabila seseorang sudah mampu membaca atau mengenali emosinya, maka secara otomatis ia pun akan terampil peka terhadap perasaan orang lain atau mampu mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain. Nah, membina hubungan dengan orang lain ini merupakan sebuah keterampilan sosial yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Apabila misalkan seseorang tidak terampil atau tidak memiliki kemampuan dalam bersosial, maka ia juga akan kesulitan dalam bergaul dengan lingkungan sosialnya. Nah, kemudian ini ada ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dan ini juga ada ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Kemudian karakter dari orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi itu seperti apa? Nah, seperti yang kalian lihat, ciri dari orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi itu cenderung seperti mudah bergaul, tidak emosian. Terus karena dia itu memiliki perasaan peka yang tinggi, maka otomatis dia itu mudah melibatkan dirinya dengan orang lain. Dan intinya dia itu mampu memecahkan masalahnya sendiri. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita mampu mengelola emosi kita, otomatis kita juga mampu berpikir lebih logis. Selain itu, orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, dia dapat memotivasi dirinya sendiri. Sedangkan orang yang memiliki kecerdasan emosi yang lebih rendah cenderung memiliki karakteristik misalkan seperti perilaku yang agresif, kemudian emosional, maksudnya lebih emosian, kemudian karena dia kurang memiliki perasaan peka terhadap orang lain sehingga dia cenderung memiliki sifat yang egois. Selanjutnya mungkin dia juga akan sering merasa lebih cemas, sering merasa depresi.
Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang lebih rendah cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Lalu, apa manfaat dari memiliki kecerdasan emosi yang tinggi? Manfaat yang pertama yaitu memiliki emosi yang stabil. Yang kedua, menjadi pribadi yang disenangi banyak orang. Dan yang ketiga, memiliki mental yang sehat. Dan yang keempat, memiliki sikap optimis dan percaya diri dalam menghadapi berbagai masalah. Sekarang, mari kita bahas, lalu apa hubungannya pengendalian diri dengan kecerdasan emosi? Pengendalian diri artinya adalah kemampuan seseorang dalam menahan atau mengendalikan dirinya secara sadar agar tidak berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau merugikan orang lain. Dalam situasi tertentu, terkadang kita kesulitan untuk mengendalikan diri dan malah terbawa emosi yang kita rasakan. Namun, dengan adanya kecerdasan emosi ini, manusia diberikan kemampuan untuk mengontrol diri atas emosinya. Jadi, pada intinya, apabila misalkan seseorang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, otomatis ia mampu mengendalikan dirinya. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kamu sudah mampu untuk mengendalikan emosi kamu? Itulah materi kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila misalkan masih banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran online selanjutnya. Assalamualaikum.